Ya, jadi wajar kalau kemudian APBN kita jebol terus gitu ya dari tahun ke tahun ya, karena pembagiannya jadi nggak sehat seperti ini. Pembagiannya sesuai dengan jumlah perolehan kursi di DPR. Ya, saya nggak tahu apalagi yang saya nggak tahu terkait ini gitu ya. Karena kalau mendengar pernyataan dari AHY hari ini, selamat malam semuanya. Setelah Menteri Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah, yang kemudian itu ditertawakan oleh banyak orang, termasuk anggota DPR sendiri gitu, karena kan nggak jelas mau ngapain gitu ya. Pokoknya tambah dulu, nanti programnya banyak. Dan Pigai ketika ditanya itu tidak bisa memberikan jawaban yang konkret dan detail terkait alokasi anggaran sebesar 20 triliun rupiah ini gitu ya. Tapi hari ini ternyata beberapa orang menteri juga melakukan hal yang sama. Ya, meskipun tidak segila Pigai gitu ya, mereka masih bisa menjawab secara detail dan agak logis dengan tambahan anggaran yang hanya ratusan miliar rupiah tadi, tapi tetap aja sama gitu ya. Sama-sama minta tambahan anggaran dan kompak sekali gitu. Hari ini tuh banyak yang minta tambahan anggaran, mulai dari Caimin, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, sampai Pratikno. Ini ada apa ini gitu ya? Mentang-mentang Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri gitu ya. Kayaknya nambah banyak sekali utang kepada Indonesia, jadi rame-rame para menteri minta tambahan anggaran. Gitu. Apa gara-gara faktor itu gitu. Ya karena ini kompak sekali, seperti Caimin misalkan. Minta tambahan anggaran sebesar 653,7 miliar rupiah. Zulkifli Hasan, Ketua Partai PAN, meminta tambahan anggaran 505,9 miliar rupiah. Dan Airlangga Hartarto yang meskipun sudah bukan ketua partai juga meminta tambahan anggaran 64,2 miliar rupiah. Dan Pratikno meminta tambahan anggaran 124 miliar rupiah. Dan terakhir AHY, ini yang paling penting gitu ya, karena ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar gitu ya. Karena nampaknya AHY nggak sengaja membongkar praktek-praktek permintaan tambahan anggaran yang kemudian membuat APBN kita jebol. Karena AHY meminta tambahan anggaran sebesar 273 miliar rupiah. Alasannya, alasan AHY minta tambahan anggaran dalam rangka untuk melakukan renovasi kantor, salah satunya. Lainnya nggak dijelasin. Mirip juga kayak Pigai ini. Pokoknya salah satu alasannya adalah renovasi kantor. Karena kantor di kementeriannya itu harus berbagi dengan Dewan Ekonomi Nasional dan Badan Karantina Indonesia. Makanya kemudian perlu beberapa renovasi gitu. Tapi ya 273 miliar rupiah itu kan wah. Udah kayak mau bikin kantor baru, bukan cuma renovasi nih kayaknya. Mending sekalian bikin kantor baru gitu ya, daripada renovasi. Tapi yang paling penting dari pernyataan AHY ketika dia meminta tambahan anggaran sebesar itu 273 miliar rupiah, AHY bilang kayak gini kira-kira, yang jelas kepada anggota DPR, yang jelas masih lebih kecil dibandingkan Pak Zulhas sama Pak Caimin. Ini sesuai dengan jumlah kursi di DPR ini, Pak. Saya tuh baca pernyataan AHY ini berulang-ulang gitu ya. Ini katanya permintaan tambahan anggaran 273 miliar rupiah yang diajukan oleh AHY itu sudah sesuai dengan jumlah kursi di DPR. Ini sebentar. Emangnya ngajukan anggaran di DPR itu, para menteri itu sesuai dengan jumlah kursi ya? Bukan kebutuhan gitu, tapi sesuai dengan jumlah kursi. Dan herannya atau menyedihkannya, anggota DPR dan kemudian AHY itu ya sama-sama ketawa gitu ya ketika AHY mengatakan seperti itu, bahwa ini sudah sesuai dengan jumlah kursi di DPR. Jadi bayangkan gitu ya, mereka membahas satu anggaran yang anggarannya itu didapatkan dari BUMN, pajak rakyat, dan sebagainya. Dan mereka minta tambahan anggaran, ya. Beberapa orang minta tambahan anggaran.
Tapi ketika mereka meminta tambahan anggaran itu, mereka membahasnya dengan tawa dan canda yang sangat-sangat luar biasa, membingungkan. Saya sendiri nggak ngerti kenapa mereka ketawa gitu ya. Kenapa anggota DPR kita ketawa, kenapa AHY ketawa gitu ya. Kenapa pernyataan AHY yang seperti itu jadi kayak lucu sekali, saya nggak ngerti gitu. Ini permintaan tambahan anggaran ini sudah sesuai jumlah kursi di DPR katanya. Tidak seperti Cak Imin dan kemudian Pak Zulhas yang lebih besar dibandingkan AHY. Saya nggak ngerti kenapa ini memicu orang-orang untuk ketawa. Tapi pada intinya ini aneh sekali ketika ada orang, ini kan anggaran APBN ini kan ya dari rakyat gitu ya, seharusnya gitu kan, dari pajak, dari BUMN dan sebagainya lah gitu ya, yang negara mendapatkan dana ini dan kemudian menjadi APBN. Ini kan mereka seharusnya ketika membahas soal APBN ini ya serius dong gitu kan. Ini kan punya rakyat gitu. Sama seperti kalian minta tambahan gaji misal, kenaikan gaji. Ini kan sama kayak gini gitu. Oh, kurang gajinya nih gitu ya. Minta penambahan gaji dong gitu ya. Bulan ini atau tahun ini minta kenaikan gaji dong karena sudah akhir tahun gitu ya. Kan kalau kita meminta kenaikan gaji, tidak pernah rasanya, tidak seorang pun rasanya meminta tambahan gaji itu dengan bercanda. Iya enggak? Kalian kalau minta tambah gaji itu pasti serius kan? Ya sopan, serius. Nggak sambil ngelucu di depan bos gitu. Atau ngegodain bosnya gitu kan. Kan enggak. Pasti serius gitu. Tapi AHY bisa dengan nada bercanda seperti ini. Yang bercandanya dari kalimatnya itu susah untuk kita pahami. Kenapa ada bahasan soal jumlah kursi. Karena kalau soal tambahan anggaran ini seharusnya yang diminta oleh para menteri bukan berdasarkan jumlah menterinya, tapi berdasarkan kebutuhan kementeriannya masing-masing. Meskipun suara partainya banyak di DPR misalkan, dan ketua umum partainya jadi menteri, ya kalau memang sudah cukup anggarannya ngapain minta tambah gitu kan. Karena kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh AHY terkait perolehan menteri di DPR, ini jadi sangat relevan sekali dan kemudian menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah memang penggunaan APBN kita itu didasari, penambahan anggarannya didasari oleh jumlah kursi di DPR. jadi kalau kursinya banyak bisa nambah lebih banyak gitu. Ini sesuai sekali misalkan PKB gitu ya. PKB itu 68 kursi dan memang permintaan Caimin atas tambahan anggarannya itu jauh lebih besar, 653 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan AHY. Sementara PAN itu jumlah kursinya 48 kursi. Dan ya sesuai lagi gitu ya, itu tambahan anggarannya yang diminta adalah 505,9 miliar rupiah. Lalu selanjutnya yang paling kecil adalah Demokrat dengan 44 kursi dan tambahan anggarannya juga sudah sesuai. Dia paling kecil dibandingkan PKB dengan PAN gitu. Ya kalau penambahan anggaran kementerian kemudian disesuaikan dengan jumlah kursi di DPR, ini kan jadinya APBN kita diatur bukan untuk memenuhi kebutuhan kementerian, tapi kebutuhan politik sesuai dengan jumlah kursi. Ini kalian para menteri ini, para ketua partai yang jadi menteri ini, kalian mau kerja atau mau ngapain gitu? Apa mau ngejebol APBN untuk kepentingan politik atau partai kalian masing-masing gitu kan? Jadi apa yang disampaikan oleh AHY ini jadi kayak apa ya? Kayak sistem reimburse gitu. Oh, saya punya berapa kursi, reimburse dong ke APBN gitu kan. Seolah-olah kan jadi seperti itu. Semakin banyak kursi, semakin boleh nambah banyak anggaran atau mencapai ratusan miliar atau bahkan triliunan kalau jumlah kursinya di DPR itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, karena ini sudah terlanjur disampaikan sama AHY dan nampaknya menjadi satu pembenaran di sana gitu ya, saya jadi penasaran berapa permintaan tambahan anggaran dari Bahlil sebagai ketua umum Partai Golkar, sebagai partai yang sangat luar biasa besar jumlah anggotanya di DPR. Nah, karena setelah PDI Perjuangan kan ada Golkar gitu ya, di bawahnya yang nomor 2, baru kemudian Gerindra. Jadi saya penasaran nih, karena Golkar menjadi partai pemenang nomor 2 di
Senayan, dan Bahlil menjadi menteri juga. Dan setelah saya cek di Google, ternyata memang Bahlil ini meminta tambahan anggaran sebesar 889 miliar rupiah. Jadi benar kayaknya apa yang disampaikan oleh AHY, bahwa permintaan tambahan anggaran untuk kementerian itu menyesuaikan jumlah kursi yang ada di DPR. Bukan soal kebutuhan kementerian masing-masing. Kalau soal kebutuhan nanti kita atur. Ya kalau sudah pembagiannya seperti ini ya udah gila ini. Pembagian jumlah anggaran sesuai dengan jumlah kursi di DPR, bukan sesuai dengan kebutuhan yang mereka ingin lakukan atau program-program kerja yang sudah disiapkan. Ya jadi wajar kalau kemudian APBN kita jebol terus gitu ya dari tahun ke tahun, ya karena pembagiannya jadi nggak sehat seperti ini. Pembagiannya sesuai dengan jumlah perolehan kursi di DPR. Ya saya nggak tahu apalagi yang saya nggak tahu terkait ini gitu ya, karena kalau mendengar pernyataan dari AHY hari ini yang sangat-sangat luar biasa mencengangkan itu, saya jadi semakin penasaran gitu ya, bagaimana mereka ini mendapatkan tambahan anggaran-anggaran seperti itu, dan bagaimana kemudian mereka melaksanakan atau mengelola anggaran-anggaran yang didapatkan. Karena kalau sudah bicara soal kursi DPR, maka udahlah, para menteri ini nampaknya nggak akan mikirin kita atau rakyat gitu, karena fokus mereka cuma soal partai aja, soal perolehan kursi di DPR aja gitu. Sehingga ya repot ya, negara ini pengen maju tapi menteri-menterinya kayak gini. Gimana gitu, orang urusan anggaran aja sesuai dengan perolehan suara atau perolehan kursi. Ya sekalian aja nanti gitu ya, APBN kita itu udahlah nggak usah dibagi-bagi gitu ya, nggak usah diatur-atur dengan sedemikian rupa seolah-olah profesional dan sebagainya, bagi aja sesuai dengan perolehan kursi masing-masing gitu. Ya semoga dengan begitu partai-partai yang ada di Indonesia jadi lebih sehat gitu ya, bersaingnya gitu, bukan dengan cara-cara yang seperti ini lagi. Karena kalau yang seperti ini kan kasihan yang partai yang paling bawah itu, yang nggak lolos ke Senayan tambah nggak dapat APBN gitu kan. Apa dapat jangan-jangan lewat jalur menteri-menteri non partai seolah-olah non partai tapi mewakili partai-partai yang lain, karena ya di sana masih ada Pratikno, masih ada Erlangga Hartarto yang jumlah tambahan anggarannya juga ratusan miliar rupiah. Ya nggak tahu mereka ini mewakili partai yang mana. Yang pasti bukan partai coklat gitu ya. Kalau partai coklat kayaknya tidak perlu lewat APBN lah, tapi lewat judi online aja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.